Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus pembawa materi kita pada subuh yang berbahagia ini, yang kita muliakan, kita banggakan, Bapak Akhinal Karim Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI. Beliau adalah ayah dari kita semuanya. Beliau adalah merupakan inspirator kita semuanya. Dan alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kapasitasnya selaku narasumber sebagai dai. Jadi kita masyarakat wajib Bapak Ibu sekalian patut berbangga. Oleh karena kita jarang menemukan orang seperti beliau. Di samping sebagai pemimpin daerah, beliau juga sebagai dai, sebagai mubalik yang alhamdulillah subuh yang berbahagia ini berada di tengah-tengah kita insya Allah. Yang saya hormati ibu-ibu para majelis taklim, bapak-bapak, para jamaah yang saya cintai, saya banggakan. Wabil khusus saya muliakan kakanda saya Rahman Rahim sebagai owner kilometer 10 yang setia menemani kita semuanya sebagai pemrakarsa kegiatan kita pada subuh yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada subuh yang berbahagia ini kita akan memanfaatkan waktu nantinya untuk mendengarkan tausiah yang diantarkan langsung oleh Akhinal Karim Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailah. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu sesaat saja, 1 jam saja, itu lebih mulia dibandingkan dengan sholat sunat 1 malam lamanya. Hal ini kita laksanakan pada subuh yang berbahagia ini, menghadiri majelis, insya Allah itu lebih mulia pahalanya dibandingkan sholat sunat. Yang kita harus garis bawahi bahwa salat sunat biasa itu lebih mulia dibandingkan salat sunat biasa dengan ibadah majelis yang kita hadiri pada subuh yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang sebisa mungkin pada subuh yang berbahagia ini, pada pagi yang berbahagia ini, baiklah kita mendengarkan tausiah kepada Akhinal Karim Al-Anfal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, tak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin telah mempertemukan kita di subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesempatan, Allah masih memberikan umur kepada kita dibandingkan beberapa saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang dirawat, yang telah berjuang menghadapi berbagai penyakit. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, masih banyak saudara-saudara kita yang tertidur nyaman, belum sholat subuh. Alhamdulillah kita diberi
hidayah oleh Allah Rabbul Alamin. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Semoga keteladanan beliau dapat kita ikuti dan ajaran-ajaran beliau dapat kita selalu jadikan kesempurnaan, baik dalam bermuamalah, lebih-lebih dalam beribadah. Yang saya hormati Bapak Camat Sabamparu, yang saya hormati tentunya owner dari Cafe dan Resto Kilometer 10, Bapak Rahman Rahim bersama seluruh keluarga besarnya, dan tentunya kepada saudara saya Kiai Muda Haji Agustan Randang SAG selaku pemandu acara, dan ibu bapak yang sempat dan menyempatkan waktu untuk bersama-sama pada kesempatan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas waktu dan kesempatan ini untuk bersama-sama sharing, bersama-sama untuk saling mengingatkan, karena sesungguhnya mungkin apa yang saya ingin sampaikan sudah sering kita juga dengar, baik dari saya sendiri, lebih-lebih juga dengan para dai-dai kita. Di kesempatan ini kebetulan tidak ada juga fokus tema yang diberikan, tetapi saya mencoba untuk bagaimana menjadi kepentingan kita bersama di dalam membangun generasi-generasi insani, generasi-generasi Qurani yang menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi menghadapi era kekinian, menghadapi dinamika sosial kemasyarakatan, menghadapi berbagai perubahan-perubahan zaman, menghadapi ujian-ujian yang telah diperlihatkan kebesaran Allah. Saya kira yang perlu menjadi perhatian sekarang ini adalah bagaimana generasi-generasi anak-anak kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kita ingin melihat data secara umum terkait dengan kriminal yang sangat menghantui para orang tua, di mana tempat-tempat binaan lapas sekarang ini itu didominasi oleh kasus-kasus yang sasarannya kepada generasi-generasi kita sekarang, yaitu narkotika, obat-obat terlarang, yang boleh dikata hampir semua lapas-lapas sekarang ini sekitar 60-80% didominasi dengan kasus narkotika. Kita tahu bahwa persoalan sosial ini, masalah sosial ini sasarannya adalah generasi-generasi kita, ya. Bukan lagi remaja, pelajar-pelajar kita yang sudah menjadi sasaran empuk.
Jangankan anak-anak kita dari sekolah menengah atas, tetapi dari sekolah-sekolah menengah pertama juga menjadi sasaran. Bahkan di kota-kota besar, anak-anak dari sekolah dasar itu sudah menjadi sasaran. Kenapa? Karena di samping ya mafia-mafia, para bandar-bandar ingin mendapatkan keuntungan, tetapi di balik itu ada skenario besar ya dari kelompok-kelompok tertentu, utamanya di belahan dunia ini, untuk memotong generasi, untuk menstagnasi dalam satu daerah atau dalam satu negara, agar negara itu tidak bisa laju cepat, tidak bisa berkembang dengan cepat. Maka ini harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana membangun generasi-generasi yang berkualitas, anak-anak yang akan tangguh menghadapi berbagai godaan-godaan di kalangan generasi-generasi kita yang sangat mudah sekarang masuk ini dengan era teknologi informasi, era digitalisasi yang sulit lagi kita awasi secara melekat. Apakah kita bisa yakin anak-anak kita yang sudah ada di kamarnya istirahat, mereka sudah istirahat pulas? Mungkin sampai subuh mereka baru bisa tertidur karena mereka masih terkomunikasi dengan pihak-pihak yang kita tidak tahu. Ini tantangan besar luar biasa. Maka salah satu upaya kita untuk membentengi generasi-generasi kita ini adalah bagaimana memberi bekal. Dan inilah sudah menjadi kekhawatiran oleh Allah yang telah mengingatkan Allah kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa'afu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu khawatir, kata Allah. Kalau di bahasa Bugis kan atika ki nasab pengalatan, akan meninggalkan generasi-generasi salai wija-wija ya. Generasi yang lemah, generasi yang tidak berakhlak. Kita lihat sekarang bagaimana anak-anak kita dengan orang tuanya dibanding dulu. Ya, anak-anak sekarang ini, para pelajar-pelajar kita terhadap gurunya dibanding dulu, ya, sudah banyak pergeseran-pergeseran nilai-nilai, norma-norma, lebih-lebih nilai-nilai agama yang sudah begitu luntur dan banyak hilang di karakter anak-anak kita sekarang ini. Karena era ini memang akan menjadi kekhawatiran. Lemah dengan akhlaknya, lemah dengan ilmunya, lemah dengan skillnya. Tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa diunggulkan. Olehnya itu menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana mempersiapkan, membekali anak-anak kita dengan membangun generasi-generasi Qurani. Dan saya kira kita seorang muslim, tidak ada tempat kita berlari, tidak ada tempat kita kembali kecuali kepada
Al-Quranul Karim, kitabullah yang menjadi petunjuk bagi kita. Dan itu Allah sudah ingatkan kepada kita bahwa Al-Quran ini tidak ada sedikit pun di dalamnya keraguan. Ya, dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, kata Allah, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Desi segaga, ya, keraguan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sepotong pun ayat, ya, satu pun ayat tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, dan tadi dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan di dalamnya, mencaji apa tiruang BCC na tahu matau pengalatan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada kembali kita, tidak ada tempat kita bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Itulah manual book kita, ya, itulah tempat kita kembali dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Dan semua aspek-aspek kehidupan kita itu sudah digambarkan dan sudah diatur, sudah diprediksi oleh Al-Quranul Karim. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, siapa tadi yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa paham dan tahu, yakin, ya, bahwa ada sesuatu yang tidak mampu kita cerna, tidak mampu kita lihat, yaitu Allah. Dan inilah yang selalu menjadi, ya, pegangan kita, memotivasi diri kita untuk bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pemerintah, ya, sebagai guru, sebagai apapun profesi kita, ya, yang diberikan oleh Allah pada kita. Itulah tanggung jawab kita untuk mengemban amanah di dalam mempersiapkan generasi Qurani. Apalagi dalam tempaan ujian musibah COVID-19 ini, luar biasa pembelajaran yang diberikan oleh Allah. Dan banyak hikmah juga di baliknya, membuat tatanan kehidupan kita ini banyak berubah, ya, membuat, ya, kehidupan kita ini banyak pelajaran-pelajaran berharga, melatih kita sabar, melatih kita ikhlas, melatih kita untuk bagaimana meriset kembali, ya, pola-pola kehidupan kita. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalam ujian yang telah Allah berikan kepada kita, ya, termasuk, ya, ujian kita adalah bagaimana membimbing anak-anak kita, memberikan dan membekali anak-anak kita agar mereka bisa menjadi generasi-generasi Qurani. Bagaimana, ini terakhir yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar, mungkin bisa kita memanfaatkan waktu untuk sharing, berdialog, ya. Bagaimana caranya atau upaya-upaya kita mempersiapkan generasi-generasi Qurani? Ya, tentu yang paling utama adalah, ya, keteladanan dari kita sendiri, utamanya keluarga-keluarga dekat, untuk terus memberikan uswatun hasanah kepada anak-anak kita, ya, dalam bentuk tutur kata, dalam bentuk sikap perilaku, ya, dalam bentuk apapun dalam aktivitas kehidupan kita, termasuk kedisiplinan kita melaksanakan ibadah, memperlihatkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ikut, ya, terikut dengan sendirinya, ya, dengan lingkungannya sendiri, ya. Itu yang pertama, bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang nyaman buat anak,
ya utamanya dari kita-kita yang dekat dengan anak kita, memberikan keteladanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita akan berusaha untuk selalu memberikan atau menyisipkan ya bekal-bekal pengetahuan agama ya dalam kehidupan mereka di awal-awal generasi mereka ya. Apalagi kalau mereka sudah bersekolah di sekolah umum ya, mungkin pengetahuan agamanya semakin berkurang, maka disitulah upaya-upaya kita untuk mengisinya atau mencarikan upaya-upaya agar anak-anak kita tetap belajar tentang agama. Nah, kita berharap ya upaya-upaya inovasi kita di dalam memberikan motivasi kepada anak kita agar mereka tertarik belajar agama, agar tertarik dengan ini, ya inilah tantangan besar buat kita. Saya sebenarnya sangat berharap di handphone itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menarik utamanya anak-anak kecil kita agar mereka selalu senang membuka handphone dengan konten-konten yang positif atau pembelajaran-pembelajaran yang bisa membawa dan membangun karakter mereka menjadi karakter-karakter yang baik ya. Karena kalau kita lihat sekarang yang mendominasi itu adalah permainan-permainan yang justru hanya menyita waktu mereka, menghabiskan waktu mereka ya, bahkan merusak mereka karena sampai sudah memasuki permainan-permainan judi dan lain-lain sebagainya, sehingga ini masih kecil mereka sudah belajar hal-hal yang seharusnya atau tidak patut mereka lakukan. Ya, yang ketiga tentu bimbingan kita yang harus lebih melekat kepada mereka untuk meyakinkan dan mengarahkan kepada anak kita agar mereka bisa menemukan jati dirinya. Ini sebenarnya yang sulit kita lakukan untuk bagaimana mengarahkan anak-anak kita menyadari dirinya dan mau menggali dirinya agar mereka bisa menemukan jati dirinya. Ya, karena jati diri ini sebenarnya kalau terpatri dalam kehidupan anak kita sejak kecil, maka mereka akan membentuk karakter kepribadian yang insya Allah menjadi akhlakul karimah atau berbudi pekerti yang baik. Ya, karena itu juga memang sudah menjadi kesempurnaan di saat kita melahirkan anak, ya di saat seseorang yang lahir, yaitu sudah diciptakan oleh Allah kesempurnaan yang luar biasa. Ya, Allah berikan paling tidak tiga potensi dalam dirinya. Yang pertama adalah al-quwa al-wahmiyah, anak sudah diberikan dengan akal yang baik. Kalau akal ini selalu diarahkan dengan baik, maka akal ini akan selalu juga tercerahkan. Ya. Yang kedua, al-quwa al-syahwiyah. Semua orang yang diciptakan itu, utamanya anak-anak kita, memiliki emosi. Sejak dini harus kita latih emosinya supaya mampu mengendalikan hawa nafsunya, al-quwa al-syahwiyahnya. Ya. Bahkan sekarang ilmuwan mengatakan 80% orang yang unggul pencerdasan emosinya itu separuh dari keberhasilan mereka di masa depannya mereka. Ya. Karena mengalahkan kecerdasan atau intelektual mereka yang mungkin sejak kecil mereka sudah cerdas, mereka sudah pintar, pandai dan sebagainya, tetapi kalau diikuti dengan pencerdasan emosi yang lebih kuat, maka insya Allah mereka akan bisa lebih terkendali dalam bersikap. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir adalah al-quwa al-qadabiyah. Ya, bahwa setiap manusia yang diciptakan, anak-anak kita itu tetap punya hati nurani. Pasti anak-anak kita itu tetap merasa bahwa
oh ini benar, ini salah, oh ini yang kalau saya lakukan ini adalah hal positif, ini adalah ini. Cuma mereka kadangkala tidak menemukan jati dirinya karena mereka hatinya tidak pernah selalu kita sentuh, tidak pernah kita masuki, sehingga hati itu tercipta ya banyak-banyak didominasi dengan pengaruh-pengaruh, sehingga hatinya tidak bersih lagi, hatinya sudah banyak gangguan, sehingga mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tingkah lakunya, sikap berperilakunya, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang harus menjadi tugas kita, bagaimana menemukan jati diri daripada anak-anak kita. Kita melakukan pendekatan-pendekatan, membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak kita. Carilah waktu-waktu yang senggang, carilah waktu-waktu yang baik. Kalau perlu sekali-sekali bawa ke kilometer 10 ini untuk bercengkrama, ya, untuk menikmati alam, untuk menikmati kopi yang tentu khas-khas makanan yang ada di tempat ini, untuk saling memasuki jiwa anak-anak kita itu supaya mereka bisa terbentuk karakter mereka. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf dengan segala keterbatasan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian dari materi yang disampaikan oleh Akhinal Karim. Tentu pada subuh yang berbahagia ini kita mendapatkan pencerahan terkait masalah bagaimana generasi kita ke depan ini, yang saya biasa istilahkan anak kita ini di hari ini lahir dengan era digitalnya. Sehingga tadi disampaikan Aduktur bahwa minimal ada 3 konsep ya untuk menemukan bagaimana pendidikan yang kita terapkan kepada anak kita pada hari ini. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah jati diri. Hal ini Al-Imam Syafi'i pernah ditanya sama mamanya. Ya, apa kata mamanya? Nak, boleh 3 Ki. Apa jawabannya Imam Syafi'i? Saya dari belajar ilmu. Tetapi mamanya terdiam. Dia jawab ifakutanana. Anak-anak, karena kekecewaannya terhadap jawaban Imam Syafi'i kembali ke gurunya yaitu Al-Imam Malik. Imam Malik, dia bertanya kepada gurunya Imam Malik, ya Syekh, saya ditanya sama mamaku dan jawaban saya bahwa ilmu. Apa kata Imam Malik? Jawablah kepada ibumu bahwa akhlak dan ilmu. Saya kira itu yang disampaikan oleh pemateri kita, bahwa yang kita terapkan kepada anak kita pada hari ini pertama adalah akhlak dan ilmu. Akhlak, ilmu, akhlak dan ilmu. Dan yang ketiga adalah jati diri kepada anak kita semuanya. Saya kira hal ini sangat penting karena fenomena yang terjadi pada saat ini sangat luar biasa. Ya, tentunya ini sangat merusak generasi kita pada hari ini karena dekadensi moral. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita buka sesi pertanyaan pada kesempatan ini, di hadapan kita ini ada kopi disuguhkan oleh kilometer 10 yang namanya kopi lupakan dia. Kopi ini tidak ada yang lain, hanya ada di sini kilometer 10. Jadi silakan Ibu Bapak nikmati kopinya kilometer 10 dengan nama lupakan dia. Silakan, masih kita mencicipi dulu kopinya, bagaimana rasanya. Airnya deh angin. Airnya deh angin. Iya, air angin juga ada. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, luar biasa kopi yang disuguhkan oleh owner kita. Jadi ibu-ibu majelis taklim, Ibu
besok-besok ajak-ajak ke keluarga pergi sini minum kopi. Kopinya ini sangat luar biasa ya. Tidak ada di rumah yang seperti ini Bu. Hanya ada di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini, kita buka sesi pertanyaan dari kaum Adam. Kami harapkan ada 2 orang, dan dari kaum Hawa 1 orang, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya seputaran Islam, seputaran apa yang disampaikan tadi oleh pembawa materi kita. Yang lain kita tidak bahas dulu di sini. Yang intinya bagaimana Islam yang akan kita bahas pada kesempatan pada pagi yang berbahagia ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian dari kaum Adam, dari laki-laki, silakan Ibu ya, silakan Ibu dari kaum Hawanya. Kita tolong ada mic. Mendengar tadi materi yang diberikan oleh Bapak Bupati, kami sangat tertarik karena ini tentang pembinaan generasi yang akan datang. Kebetulan kami sebagai profesi kami sebagai pendidik, selama ini yang kami hadapi, kendala yang kami dapati di sekolah itu Pak, tentang anak-anak, bagaimana kita mau memberikan pembinaan, tetapi kendala yang kami dapat ini tidak ada kerjasama dengan orang tua. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita memberikan pembinaan kepada peserta didik, lain tanggapan kepada orang tua. Tetapi kami mengingat juga, terus terang, sekolah kami pernah mengalami suatu masalah, yaitu seorang guru memberikan pembinaan. Kebetulan guru itu paling-palingna. Ternyata itu anak ada laporan, sehingga menjadi kasus Pak. Menjadi kasus. Terus terang, teman itu dibawa ke rutan bermalam kurang lebih 11 malam. Sampai ketua PGRI Kabupaten pergi bagaimana cara memfasilitasi, tapi tidak menerima. Tapi ujung-ujungnya juga damai. Jadi ada damai, tapi pernah diberikan hukuman bermalam di rutan. Perempuan ini Pak, sehingga kita trauma seorang guru. Kita memberikan pembinaan secara maksimal, karena terkadang kalau biasa guru emosi, biasa memberikan, tapi pembinaan itu memberikan hukuman kepada anak itu hanya mendidik Pak, bukan penganiayaan. Tetapi terkadang orang tua tidak menerima, sehingga kami selaku pendidik biasa Tony bermasa bodoh, ya bawa nih, titik bawa nih. Biasa kita berikan tugas PR Pak, tidak menghiraukan. Yang lebih fatal lagi sekarang, anak-anak selalu bawa HP. Selalu kita mengatakan jangan bawa HP. Biasa kita siapin HP Pak, melapor sama orang tuanya. Orang tuanya menyalahi kita. Sampai biasa mengatakan, karena mungkin ada apakah hubungan dari pejabat yang terkait dengan pendidikan, kadang boleh muka aja ona kebetulan masa pisah kepala dinas, ya begitu Pak. Jadi selalu menghantui kita di sekolah, betul Pak ini. Betulan kami disengkan mengajar di SMP 3, itulah menjadi trauma bagi guru. Nah, terkait dengan seorang tugas kami sebagai abdi negara, mapikir tidak melaksanakan secara maksimal. Nah, yang kami tanyakan, bagaimana? Apakah kami seorang guru berdosa? Kalau kita tidak maksimal, artinya ini tebani, artinya pura-pura lah kita. Semana anak sebab mentotoki je, karena adanya ini yang pernah kita alami. Barangkali Bapak Ibu guru itu Pak, begitu semua yang dia punya pikiran, sehingga makukai
kami minta kepada Bapak Bupati bagaimana ini supaya masyarakat seorang orang tua bisa mengatakan bahwa guru itu adalah pengganti kami selaku orang tua. Barangkali ini Pak yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan, ini dari depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Haji Burhan, pengurus Masjid Besar Al-Mujahidin. Apa yang disampaikan tadi narasumber bahwa kita akan membentuk generasi Al-Quran, kami dari pengurus Masjid Besar Al-Mujahidin akan mengambil bagian di situ. Kami rencana di situ akan membuat rumah Al-Quran, rumah penghafal Al-Quran. Insya Allah, kalau Allah menghendaki kita di pengurus itu, insya Allah kita akan adakan itu. Yang ingin saya sampaikan, angkan di akhir zaman nanti itu tuwasi masih gini, tapi makurang tahunan. Orang-orang yang punya duit sekarang, nule ya dasarna nakebu pada makebu masiki makares niga makebu masiki, Rino akan dibangunkan istana di surga, sehingga ini tumbuh sebagai anu tenawi masih tuwasi. Bahkan ada masjid di Sabang Paru ini cuma kurang lebih 50 meter, ada lagi masjid di ujung Pero, ada di desa ujung Pero 50 meter ya, angka sih masjid di perbatasan Sompet dengan ini Sompet dengan Wage ada masjid.